Nah, baik, ini merupakan topik yang baru ya, di mana dalam perhitungan dengan menggunakan analisis struktur dengan metode STAR. Tentu ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode cross atau metode eh, tiga momen, metode cross distribusi momen. Kemudian yang kedua kemarin kita juga sudah membahas tentang dengan menggunakan metode slope deflection, di mana kalau untuk yang pertama dengan menggunakan metode cross ataupun distribusi momen, di mana tahapannya adalah kita harus menghitung terlebih dulu berapa momen primernya, kemudian selanjutnya adalah berapa besaran faktor kekakuan dan berapa faktor distribusi yang dihasilkan dari kondisi pembebanan yang ada pada uh, gambar yang kita hitung gitu ya. Nah, kemudian untuk yang metode kedua kemarin adalah dengan menggunakan metode slope deflection, di mana untuk yang metode slope deflection ini merupakan pengaruh dari adanya putaran sudut pada masing-masing titik joinnya ya, atau pada titik endpointnya. Di mana kita sudah membahas beberapa contoh soal, mulai pada balok menerus ataupun simpel beam, kemudian juga pada sistem portal. Nah, di mana pada masing-masing sistem tersebut secara umum cara dan tahapannya itu sama gitu ya. Jadi harus hitung dulu berapa momen yang terjadi, di mana momen yang kita hitung adalah tiga kondisi. Yang pertama adalah momen akibat adanya beban luar yang bekerja, itu berupa adanya beban titik, kemudian ada beban terbagi rata, ataupun kombinasi dari beberapa bebanan. Kemudian yang kedua adalah momen akibat adanya putaran sudut. Nah, itu kan sudah kita bahas dalam bentuk turunan persamaan yang sudah diberikan. Kemudian terakhir adalah momen akibat adanya refleksi. Memang dari beberapa contoh soal yang sudah kita bahas, untuk nilai momen akibat ada defleksi ini kita abaikan karena memang tumpuan yang kita gunakan dari beberapa contoh soal tersebut tumpuannya adalah tumpuan jepit, jadi dianggap tidak ada defleksi yang terjadi pada batang yang kita tinjau. Nah, selanjutnya ini merupakan uh, metode yang ketiga ya, dengan menggunakan metode Clapeyron, di mana kalau memang kalau kita lihat dari definisinya, Clapeyron ini merupakan nama orang yang menemukan metode ini. Jadi ini pada tahun 1857, si Clapeyron menemukan metode ini untuk melakukan analisis berapa nanti besaran momen ujung yang terjadi pada masing-masing batangnya. Jadi kalau kita lihat, ini memang diabadikan namanya, si Clapeyron ini merupakan salah satu ahli dalam ilmu teknik sipil, terutama yang berkaitan dengan analisis struktur. Jadi si Clapeyron ini melakukan analisis coba-coba, kemudian ditemukan ternyata dengan menghitung pengaruh dari deformasi yang terjadi, ini bisa mendapatkan berapa besaran momen yang terjadi pada masing-masing titik tumpuan yang akan ditinjau. Nah, metode pelaporan ini juga sering dinamakan dengan metode tiga momen gitu ya. Jadi secara umum yang membedakan di sini adalah kalau metode cross itu kita mendistribusikan momennya, kalau metode slow deflection itu berdasarkan dari tiga momen yang kita bahas di awal tadi, ada tiga kondisi momen akibat dari beban luar, kemudian putaran itu, dan ketiga adalah defleksinya. Nah, untuk yang si Clapeyron ini dengan sering juga dinamakan dengan metode tiga momen, ini secara definisi ini hampir sama dengan metode slope deflection ya. Nah, tetapi kalau untuk yang metode Clapeyron ini, yang kita tinjau itu adalah berdasarkan dari deformasi yang terjadi ataupun pergerakan yang terjadi pada balok yang kita tinjau. Nanti lebih jelas di contoh soalnya. Nah, secara umum memang metode Clapeyron itu atau metode tiga momen ini merupakan hubungan antara momen di ujung batang. Nah, ini kan secara definisi ini masih sama ya dengan metode slope deflection ataupun dengan menggunakan metode cross gitu ya. Jadi hubungan antara momen di ujung batangnya. Jadi ketika ada pertemuan antara satu batang dengan batang yang lain, maka kita akan bisa menghitung berapa besaran momen yang terjadi pada titik pertemuan batang tersebut. Atau ini dua elemen yang berurutan pada struktur dengan momen yang timbul akibat adanya beban luar pada struktur. Nah, jadi di sini ada pengaruh dari beban luar lagi. Nah, beban luar ini sama, ada beban titik, ada beban terbagi rata, ataupun kombinasi dari pembebanan yang ada. Itu seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada beban terbagi rata, kemudian selanjutnya mungkin ada beban titik
Ini merupakan kombinasi dari dua komponen yang ada pada batang yang kita tinjau. Di sini ini adalah batang A, di sini adalah batang B. Kemudian misalnya lagi di sini ada satu tumpuan lagi. Nah, kemudian mungkin di sini ada beban titik saja atau beban terpusat gitu ya. Nah, jadi akan ada pengaruh dari misalnya di sini pengaruh dari adanya beban titik atau beban terpusat ada B, sementara di sini ada nilai beban terbagi rata atau nilai Q yang bekerja di sana. Nah, prinsip metode ini diperoleh dari hubungan persamaan belahan. Jadi nanti misalnya tinjauan kita adalah pada bagian yang di sini misalnya ya. Jadi di sini merupakan pertemuan antara batang AB, batang BA dengan batang BC. Sehingga di sini nanti akan menghasilkan dua buah momen seperti ini kira-kira. Ada dua buah momen yang akan dihasilkan. Momen MBA, kemudian momen MBC. Nanti kita coba lihat untuk contoh soal dari metode Clapeyron ini. Nah, kemudian selanjutnya dalam hal melakukan analisis metode dari Clapeyron ini, ada tahapan-tahapan yang bisa kita gunakan seperti yang sudah dijelaskan dalam slide yang ada di sini. Nah, pertama adalah karena kita menghitung besaran momen di ujung dari batang yang kita tinjau ini, untuk yang metode Clapeyron ini, itu berdasarkan dari deformasi ataupun rotasi yang terjadi. Jadi kalau metode distribusi momen itu berdasarkan dari faktor distribusinya. Jadi kita hitung berapa faktor kekakuannya itu berdasarkan dari asumsi dari tumpuan yang kita berikan pada batang yang kita tinjau. Selanjutnya yang kedua, untuk yang metode slope deflection itu berdasarkan dari tiga momen yang bekerja. Jadi momen akibat dari beban luar, kemudian momen akibat adanya perputaran sudut, pertemuan antara satu batang dengan batang yang lain. Selanjutnya adalah momen akibat adanya defleksi yang terjadi. Nah, sementara kalau untuk yang menggunakan metode Clapeyron itu metode tiga momen ini, yang kita hitung momen itu berdasarkan dari deformasi ataupun rotasi yang terjadi pada batang yang kita tinjau. Nah, ini akibat dari adanya, nah ini akibat adanya beban luar yang bekerja. Beban luar itu bisa beban terbagi rata, kemudian juga bisa akibat adanya beban titik atau beban terpusat. Nah, kalau kita lihat yang pertama misalnya di sini, deformasi ataupun rotasi balok yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah akibat adanya beban luar yang bekerja pada batang atau balok yang kita tinjau, yang di sini. Jadi misalnya pada gambar di sini ada sebuah beban terbagi rata ya. Nah, jadi kebetulan di sini diasumsikan hanya ada beban terbagi rata pada bagian yang ada di sini. Nah, kemudian ketika ada beban terbagi rata, kemudian ini dianggap sebagai sebuah momen, maka akan menghasilkan lendutan seperti yang ada di sini. Di sini ada garis merah ya. Nah, di sini ada garis merah. Ini merupakan garis lendutan akibat adanya deformasi yang bekerja pada batang yang kita tinjau tersebut. Nah, sehingga di sini akan ada nilai theta A, di sini akan ada nilai theta B akibat adanya deformasi yang bekerja ataupun rotasi yang terjadi pada masing-masing ujung si tumpuan batang yang kita tinjau. Nah, ini dinamakan dengan garis lentur baloknya. Nah, sehingga untuk menghitung berapa besaran deformasi ataupun rotasi yang terjadi pada masing-masing titik tumpuannya, itu bisa kita gunakan persamaan yang ada di sini. Nah, untuk yang theta A pada bagian yang di sini, ini kan searah dengan arah jarum jam ya. Di sini tandanya positif. Nah, sementara untuk yang di theta B yang di sini, ini berwarna dengan arah jarum jam, tandanya negatif theta B. Jadi kalau untuk yang di theta A, ini persamaan kita gunakan tandanya adalah positif. Nah, sementara untuk yang di theta B, ketika tinjauan kita yang di sini tandanya menjadi negatif. Jadi menjadi minus QL pangkat 3 dibagikan dengan 24I. L ini merupakan nilai dari panjang batangnya, kemudian 24E ini tergantung dari asumsi dari yang ada pada batang yang kita tinjau. Kalau misalnya di sini nilainya 10I misalnya seperti itu ya, jadi 24 dikalikan dengan 10EI. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, faktor yang kedua adalah akibat momen pada salah satu ujung balok. Nah, ini kan hanya yang pertama di sini akibat adanya beban luar yang bekerja.
beban luar yang bekerja di sini berupa adanya beban terbagi rata yang ada di sini. Selanjutnya yang kedua adalah akibat adanya momen. Jadi ada sebuah batang, kemudian sudah diasumsikan ada momen yang bekerja pada batang tersebut. Nah, kemudian ini persamaan yang bisa digunakan. Kalau untuk di theta A, akibat adanya momen ya, ini berbeda. Kalau yang pertama tadi akibat adanya beban luar yang bekerja pada batang atau balok yang kita jauh. Yang kedua ini akibat adanya momen pada salah satu ujung baloknya. Misal pada balok di sini, kalau kita lihat gambar pertama, momen yang ada itu yang terjadi pada titik A atau theta A. Ini berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang di gambar kedua di sini, momennya terjadi di titik B. Jadi di sini kan sudah jelas ya bahwa momen pada salah satu ujung balok. Nah, sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Ini merupakan persamaan ketika ada momen yang terjadi di titik A, kemudian ini merupakan persamaan ketika ada momen yang terjadi di titik B yang ada di sini. Jadi kita bisa gunakan persamaan ini nanti untuk menghitung berapa besaran rotasi yang terjadi akibat adanya momen pada salah satu ujung batang yang kita tinjau gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah akibat dari perpindahan atau translasi yang relatif ujung balok terhadap ujung balok yang lainnya. Jadi misalnya ketika ada sebuah beban yang bekerja di sini, misalnya di sini ada beban titik ataupun beban terpusat ya, maka ada nilai delta yang terjadi di sini. Delta ini merupakan kondisi awal dengan kondisi akhir gitu ya. Misal pada kondisi awal, nah misal pada kondisi awal di sini kan ini kondisi awal ya pada yang berwarna hitam pekat ini. Nah kemudian setelah ada beban yang bekerja di sini, misalnya ada beban titik ataupun beban terpusat, nah di sini akan ada perubahan posisinya, terjadi penurunan pada bagian batang baloknya. Ini dinamakan dengan delta biasanya dikasih kode delta seperti ini. Ini merupakan nilai X ataupun nilai jarak dari kondisi awal dengan kondisi akhir setelah adanya pembebanan yang terjadi pada balok yang kita tinjau itu. Nah, jadi di sini adalah beberapa faktor dari rotasi yang akan kita hitung yang terjadi pada balok yang akan kita tinjau. Yang pertama adalah akibat dari beban luar yang bekerja. Kemudian yang kedua adalah akibat momen pada salah satu ujung balok. Kemudian yang ketiga adalah akibat dari perpindahan translasi relatif ujung balok terhadap ujung balok yang lainnya. Jadi ini yang menjadi alasan mengapa ini dinamakan dengan metode tiga momen. Jadi ada pengaruh dari tiga komponen yang ada di sini dalam melakukan perhitungan berapa besaran momen yang terjadi pada ujung masing-masing batang yang kita tinjau. Nah, kemudian ini merupakan beberapa rumus deformasi balok ya. Kalau pada contoh soal slope deflection kemarin itu ada beberapa persamaan juga, tetapi yang kita hitung di situ adalah momen primernya. Jadi ada momen primernya yang kita hitung. Nah, sementara kalau untuk menggunakan metode Clapeyron ini yang kita hitung itu adalah deformasi baloknya, sehingga persamaan ataupun rumus yang digunakan di sini juga akan berbeda. Nah, persamaan-persamaan yang ada di sini ini juga bisa di-download di Google ya. Asumsinya di sini juga sama, itu berdasarkan dari pertama adalah berdasarkan dari tumpuannya, kemudian yang kedua adalah berdasarkan dari pembebanan yang ada pada batang yang kita tinjau itu bebannya apa saja. Nah, misal untuk yang gambar pertama di sini misalnya, kalau kita lihat di sini ada tumpuannya adalah sendi-sendi, sebelah kirinya sendi, sebelah kanannya juga sendi. Nah, kemudian di sini ada beban titik sebesar P yang ada di sini. Jadi yang kita hitung di sini adalah deformasi, bukan momen primer ini ya. Kalau untuk yang di metode cross dan slope deflection, momen primer ini yang kita hitung. Sementara untuk yang metode Clapeyron itu berdasarkan dari deformasi balok yang terjadi. Jadi berbeda. Nah, walaupun memang beberapa koefisiennya di sini sama. Misal di sini ada nilai P, ada nilai L, ada nilai E. Tetapi sesungguhnya di sini yang kita hitung berbeda gitu ya. Yang dua metode sebelumnya kita menghitung momen primer, sementara di sini kita menghitung deformasi balok yang terjadi pada titik A dan pada titik B. Nah, misal untuk ya gambar pertama di sini, persamaan yang pertama di sini ketika
tumpuan di titik A dan tumpuan B di sini tumpuannya adalah tumpuan sendi-sendi. Kemudian beban yang ada pada batang tersebut itu adalah beban titik ataupun beban terpusat. Ini persamaan yang bisa digunakan. Ini untuk yang deformasi yang terjadi di titik A, ini deformasi yang terjadi di titik B. Itu persamaan yang bisa digunakan. Nah, ini juga sama untuk nilai EI, ini tergantung dari asumsi yang ada. Kalau di sininya misal EI di sini nilainya 10I gitu ya, misal di sini 10I, maka di sini 16 dikalikan dengan 10 EI. Nah, seperti itu. Nah, kalau kebetulan nilainya hanya 1I, maka cukup 16 EI. Jadi EI di sini ada nilainya dalam contoh soal misalnya. Nah, selanjutnya ketika beban titiknya ini berada persis di tengah bentangnya. Ini persamaan yang bisa kita gunakan untuk yang di titik A, dan ini untuk yang di titik B-nya. Selanjutnya ketika beban titik ataupun beban terpusatnya itu berada tidak di tengah bentangnya. Nah, seperti di sini ya. Nah, maka ini persamaan yang bisa kita gunakan. Kalau tumpuannya ini masih sama ya, tumpuannya masih sendi-sendi, di titik A sendi, di titik B-nya sendi. Dan ini persamaan yang bisa digunakan, ini deformasi yang terjadi di titik A, ini deformasi yang terjadi di titik B. Nah, kemudian selanjutnya, apabila beban yang ada itu adalah beban terbagi rata, kemudian beban terbagi rata ini ya, itu full dari tumpuan A sampai dengan tumpuan B gitu ya. Ini di tumpuan A, ini di tumpuan B. Bebannya full, beban terbagi rata. Kemudian ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa deformasi yang terjadi pada titik A dan deformasi yang terjadi pada titik B-nya. Nah, kemudian selanjutnya, apabila beban terbagi ratanya ini tidak sepanjang batang yang kita tinjau seperti yang ada di sini ya. Di sini ada tumpuan sendi, di sini juga tumpuannya sendi, sementara di sini ada beban terbagi rata. Ini yang bisa kita gunakan persamaan untuk menghitung berapa deformasi yang terjadi di titik A, kemudian ini deformasi yang terjadi di titik B-nya. Nah, kemudian selanjutnya, ketika tumpuannya sudah berbeda, di titik A di sini tumpuannya adalah tumpuan jepit, sementara di titik B di sini tumpuannya adalah tumpuan sendi. Nah, kemudian di sini ada momen yang bekerja ya, seperti di sini. Nah, maka untuk deformasi yang terjadi di titik A di sini ini sama dengan nol. Mengapa? Karena memang tumpuan jepit ini adalah tumpuan yang sangat kaku, sehingga deformasi yang terjadi di sana akan diasumsikan sama dengan nol. Artinya tidak ada pergerakan yang ada di sana. Misal seperti balok pada bagian teras misalnya, seperti balkon gitu ya. Nah, itu kan pertemuan antara satu balok dengan balok lain pada bagian kolom. Nah, sehingga kan begitu ada beban yang bekerja di sana, maka karena tumpuan itu tumpuan jepit, tumpuan yang kaku, maka tidak akan terjadi deformasi pada tumpuan tersebut. Sehingga di sini nilai deformasi yang terjadi di titik A di sini sama dengan nol. Nah, tetapi di titik B, pada tumpuan B di sini ada nilainya. Karena di sini tumpuannya adalah tumpuan sendi. Nah, di sini ada persamaan yang bisa kita gunakan. Karena di sini ada seperti ada garis momen ya, sudah diberikan di awal, maka di sini tandanya negatif. Nah, begitu juga yang lain juga sudah ada diberikan tanda-tanda notasinya. Nah, kemudian di sini akibat adanya momen yang terjadi di titik A, seperti yang kita bahas di awal tadi di sini ya, ketika ada momen yang bekerja pada salah satu ujung baloknya. Nah, di sini persamaan yang bisa kita gunakan untuk deformasi yang terjadi di titik A adalah seperti yang ada di sini, sementara untuk yang di titik B, deformasi yang bisa kita itu dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, jadi ini adalah beberapa rumus persamaan yang bisa digunakan dalam menghitung berapa deformasi yang terjadi ataupun rotasi yang terjadi pada masing-masing titik tumpuan yang kita tinjau. Nah, dalam ini kan hanya ada satu batang nih, sehingga yang kita hitung itu adalah deformasi di titik A dan deformasi di titik B. Ingat, ini berbeda. Kalau yang sebelumnya, dua metode sebelumnya, kita menghitung momen primernya, sementara di sini kita menghitung deformasi yang terjadi pada masing-masing ujung batang atau ujung balok yang kita tinjau. Ini bisa di-download, silakan diketikkan ini saja, misalnya rumus deformasi balok gitu ya. Nanti akan banyak keluar di layar Google-nya. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan prosedur analisis struktur statis tertentu dengan menggunakan metode Clapeyron. Tahapan yang pertama adalah melakukan analisis struktur, di mana ini dilakukan untuk menghitung momen pada titik kumpul baloknya. Jadi pertemuan antara satu balok dengan balok yang lain atau sering dinamakan dengan titik join gitu ya. Tahapan yang pertama adalah asumsikan momen bekerja pada setiap titik kumpul balok sebagai gaya luar yang akan dicari. Jadi perhatikan dulu gaya luarnya itu ada beban apa saja. Ada beban titik, ada beban terbagi rata, atau mungkin ada kombinasi dari beberapa pembebanan yang ada pada batang yang kita tinjau. Selanjutnya yang kedua adalah hitung rotasi yang terjadi pada ujung balok. Ini yang kita bahas dalam
rumus-rumus persamaan dalam tabel tadi. Jadi berapa besaran deformasi di titik A, berapa besaran deformasi yang terjadi di titik B dengan menggunakan persamaan yang ada di gambar sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah terapkan persamaan deformasi pada setiap titik kumpul balok. Kemudian yang keempat adalah selesaikan persamaan tersebut dengan mendapatkan momen ujungnya. Sehingga hasil akhirnya nanti adalah menghitung berapa besaran momen ujungnya. Ini yang tahapan pertama dengan menggunakan analisis strukturnya. Yang berikutnya adalah dengan tahapan berikutnya adalah menghitung analisis free body-nya. Dilakukan dengan menghitung berapa nilai reaksi perletakan. Ini yang biasa kita hitung ya. Ini berapa RA-nya, kemudian juga berapa RB-nya yang biasa kita hitung, menghitung reaksi perletakannya. Baru yang ketiga adalah kita bisa melakukan penggambaran terhadap bidang M-nya, bidang momen, kemudian bidang D di sini adalah beban gaya lintang atau beban yang tergalut terhadap suku batang. Selanjutnya, kalau momen ini gaya dikalikan dengan jarak. Kemudian bidang D ini merupakan gaya tegak lurus terhadap batangnya seperti ini ya. Jadi ada beban vertikal yang bekerja pada batang, sementara N di sini ini merupakan gaya horizontal yang bekerja pada batang atau balok yang kita tinjau gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk untuk contoh soal yang pertama, bagaimana menghitung berapa besaran momen yang terjadi pada ujung titik tumpuan yang kita tinjau dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua buah batang ya. Kalau saya namakan misalnya di sini batang A, tumpuan A, tumpuan B, dan tumpuan C. Nah, untuk yang di batang AB di sini ataupun batang BA, di sini ada beban terbagi rata sebesar 2 ton per meternya. Sementara di titik batang DC, di sini ada beban titik ataupun beban terpusat sebesar 5 ton per meternya. Beban yang ada pada batang BC yang kebetulan dia persis berada di tengah bentangnya. Ini bisa kita gunakan beberapa persamaan nanti ya. Nah, kita diminta di sini pertama adalah menghitung dan menggambar bidang M dan D dengan menggunakan metode Clapeyron. Yang kedua adalah hitung pula reaksi perletakan pada struktur tersebut. Sekarang kita coba selesaikan. Tahapan pertama seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, kita harus melakukan analisis struktur dengan menggunakan metode Clapeyron ini. Nah, ini merupakan pertemuan antara dua buah balok tadi, titik join pertemuan dari dua buah balok, sehingga di sini dia akan menghasilkan momen seperti di sini ya. Di sini akan menghasilkan momen MBA, di sini akan menghasilkan momen MBC. Jadi pertemuan antara dua balok ini akan menghasilkan dua buah momen. Yang satu nanti nilainya positif, yang satu nanti nilainya negatif gitu ya. Satu positif, satu negatif. Kira-kira seperti itu. Dan ini persamaan yang bisa kita gunakan, ini berdasarkan dari persamaan yang ada dalam tabel tadi. Yang pertama, ini yang kita tinjau adalah pada batang BA yang ada di sini. Kalau kita lihat, ini untuk yang di batang BA, ini yang pertama kali kita tinjau di mana. Di sini ada beban terbagi rata sebesar 2 ton meter ya. Jadi persamaan yang kita gunakan itu adalah persamaan yang ini. Jadi QL pangkat 3 dibagikan dengan 24 EI untuk di titik A-nya, sementara yang di titik B-nya itu yang membedakan adalah tandanya gitu ya. Nah, persamaan itu yang dimasukkan ke dalam sini. Jadi minus QL pangkat 3, ingat jawaban kita adalah MBA yang di sini. Jadi minus QL pangkat 3 dibagikan dengan 24 EI, kemudian ditambahkan dengan, di sini kan ada momen ya, ada MB di sini. MB dikalikan dengan L batang BA-nya atau panjang batang BA dibagikan dengan 3 EI ya. Nah, 3 EI itu kan yang di sini masih diasumsikan nilainya 1 EI, kemudian 3 E pengali koefisiennya. Nah, sehingga di sini akan ada nilai berapa besaran momen yang akan kita dapatkan nanti. Nah, ini adalah persamaan yang sudah kita dapatkan dari batang BA tadi. Jadi ada beban terbagi rata yang bekerja di sana. Nah, kemudian tinggal dimasukin nilainya. Yang pertama adalah nilai Q-nya, di mana nilai Q-nya di sini adalah 2 ton per meter. Kemudian dikalikan dengan L, kalau kita lihat L di sini adalah 5 meter ya, panjang batang BA-nya atau batang AB-nya. Kemudian dibagi dengan 24 EI, kebetulan EI-nya di sini 1 EI ya, yang ada di sini kebetulan 1 EI, jadi tetap 24 EI. Ditambahkan dengan MB dikalikan dengan 5. 5 ini merupakan panjang dari batang BA yang ada di sini. Di mana panjang batang BA itu adalah 5 meter gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan 3 EI, kebetulan juga masih 1 EI. Nah, ini persamaan dari yang kita dapatkan dari persamaan di sini setelah dimasukkan angka-angka data-data yang tersedia dalam
soalnya. Nah, kemudian di sini ada asumsi bahwa nilai I-nya 1. Maka persamaan ini bisa kita lakukan perkalian. Jadi 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 dikalikan dengan 2 dibagikan dengan 24. Maka itu menghasilkan 10,417 ya. Jadi EI-nya kita hilangkan. EI-nya kita hilangkan. Sehingga angkanya menjadi minus 10,417. Begitu juga yang di sini, 1,667 ini berasal dari 5 dibagikan dengan 3. Karena EI-nya ini sama dengan 1, maka ini juga sudah dihilangkan nilai EI-nya. Tetapi yang tersisa di sini adalah MB-nya. Maka MB ini akan kita hitung nanti berapa besarannya. Ya. Sehingga di sini kita mendapatkan persamaan yang baru dari kondisi adanya beban terbagi rata yang bekerja tadi. Ini persamaan yang baru dari batang BA yang kita tinjau yang di sini tadi. Ini untuk yang di batang BA-nya. Selanjutnya untuk yang di batang BC. Batang BC di sini ada beban terbagi, ada beban titik ataupun beban terpusat ya yang bekerja. Nilai P-nya itu adalah 5 ton per meter. 8 ton per meter, sorry, 8 ton per meter yang bekerja. Ini persamaan yang bisa kita gunakan ketika kondisinya tadi itu adalah di sini ada pengaruh dari adanya beban titik, kemudian di sini pengaruh adanya momen yang bekerja. Ini bisa dilihat berdasarkan dari tabel yang sudah kita bahas di awal tadi. Ini juga sama, masukin angka-angka yang sudah diketahui nilainya, seperti ada nilai P di sini sebesar 8, kemudian L-nya untuk yang di batang BC di sini L-nya adalah 6 meter. Jadi dikalikan dengan 6 pangkat 2, terus dibagikan dengan 16 CI. Ingat, EI di sini semuanya diasumsikan sama dengan 1. Jadi ya, cukup dikalikan dengan EI itu sendiri. Kemudian untuk yang pengaruh dari momen di sini MP dikalikan dengan 6. 6 itu adalah L dari batang BC yang ada di sini. Kemudian dibagikan dengan 3 EI. Ada 3 EI, sehingga kita mendapatkan persamaan untuk yang di batang BC ini menjadi 18 kurang 2 MB. Jadi kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama adalah untuk deformasi yang terjadi di batang BA. Yang berikutnya adalah deformasi yang terjadi pada batang BC. Jadi kita dapatkan dua persamaan ini, persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, syarat kontinu di titik B adalah deformasi di batang BA ini akan sama dengan deformasi yang ada di batang BC, seperti ada di sini ya nilainya. Sehingga dengan melakukan penggabungan dari dua buah persamaan yang ada di sini, kita akan mendapatkan berapa besaran momen yang terjadi di titik B-nya. Jadi ini kita gabungkan menjadi satu persamaan yang ada di sini. Jadi kita gabungkan menjadi satu persamaan. Jadi untuk persamaan pertama kan sampai di sini ya. Ini untuk yang persamaan batang BA, ini untuk yang persamaan di batang BC. Jadi tetap standar ini juga berpengaruh. Jadi yang tahapan berikutnya adalah jumlahkan bagian angka yang tidak memiliki huruf. Seperti di sini, ini kan tidak ada memiliki koefisien huruf ya. Termasuk juga minus 18 ini juga tidak ada memiliki huruf di sana. Sehingga ini kita pindah ruaskan menjadi sebelah kanan supaya lebih mudah untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangannya nanti. Nah, kita lihat di sini, ini kondisi ini yang kita pindah ruaskan yang awalnya di sini minus 10,47, kemudian di sini minus 18, sehingga ada perubahan tanda ya. Jadi 18 tambahkan dengan 10,47 yang bagian di sini. Nah, kemudian yang ada berupa koefisien huruf, posisinya kita taruh sebelah kanan, supaya nanti lebih mudah kita untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangannya, seperti yang ada di sini. Sehingga di sini sudah tersusun dua buah persamaan. Yang sebelah kanan di sini adalah persamaan tanpa adanya koefisien berupa huruf. Di sini adalah persamaan dengan menggabungkan angka-angka yang ada koefisien hurufnya. Nah, jika ini sudah sama, seperti di sini kan sudah ada sama-sama, di sini ada MB, sini juga sudah ada MB, maka bisa dijumlahkan. Jadi 1,667 tambahkan dengan 2, itu sama dengan 3,667 MB. Nah, begitu juga untuk yang sisi sebelah kanan, 18 ditambahkan dengan ini jadi ketika kita pindah ruaskan gitu ya. Ketika ini kita pindah ruaskan, ketika ini kita pindah ruaskan yang awalnya nilainya adalah negatif, di sini menjadi positif. Ini bisa dijumlahkan juga. Jadi 18 tambahkan dengan 10,47. Jadi kita dapatkan persamaan itu adalah 3,667 MB sama dengan 28,417. Jadi untuk menghitung berapa besaran momen yang terjadi di titik B ini tinggal kita bagikan. Dibagikan antara 28,417 dibagikan dengan 3,667. Sehingga
kita dapatkan nilai momen yang terjadi di titik B itu adalah sebesar 7,749, di mana untuk yang di MBA itu kan searah dengan arah jarum jam gitu ya. Tandanya nanti adalah positif, sementara yang di BC nanti nilainya adalah negatif, negatif 7,749. Sementara untuk yang DPA nilainya adalah plus 7,749. Jadi dengan contoh soal yang paling sederhana di sini kita sudah bisa menghitung berapa besaran momen yang terjadi. Ini kan kebetulan batangnya hanya ada dua ya. Sehingga kita bisa menghitung berapa besaran momen yang terjadi di titik B-nya itu. Nah, selanjutnya adalah analisis free body diagramnya. Ini merupakan penggambaran nanti berapa pengaruh akibat adanya beban vertikal ataupun beban titik yang terjadi pada masing-masing batangnya. Ini supaya lebih gampang kita bagi dia menjadi dua buah gambar ya kita crop, kemudian kita bagi dia menjadi dua buah gambar. Nah, di mana di sini tadi ada beban sebesar 7,749 ya. Setelah kita dapatkan momen yang terjadi itu adalah 7,749.